meja penandatanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk acara serah terima jabatan dari Menteri Keuangan yang lama kepada Menteri Keuangan yang baru. Sebagai mantan Menteri Keuangan, Pak Menteri, saya tidak boleh pidato saya lebih panjang dari Bapak. Karena itu saya akan bicara singkat. Istri saya udah wanti-wanti dari tadi. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat bergembira dan sangat berbahagia bahwa pengganti saya itu adalah Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya kira kita berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah. Masalah normalisasi dari kebijakan moneter di Amerika, soal kenaikan harga BBM, pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat, situasi makro, ada juga persoalan anggaran. Dan ini dibutuhkan oleh orang yang sudah familiar dengan lingkungan Kementerian Keuangan. Karena itu Pak Menteri, kalau Pak Menteri ingat di dalam Rapimja yang terakhir, saya datang terlambat pada waktu itu Pak. Dan Bapak yang memimpin, dan saya katakan, lanjutkan saja Pak, karena ada kemungkinan Bapak yang lanjutkan. Saya kira beliau soal ingatan itu luar biasa. Anda bisa tanya mengenai semua, mulai dari nama pemain sport sampai juga infotainment terakhir. Jadi ini penting, ya. Kalau mengenai kapasitas tidak perlu diragukan. Kalau saya boleh mengutip buku klasik Silat Musashi, Pak Menteri, itu ada satu orang ahli pedang yang luar biasa, well equipped, dan itu selalu dikatakan, jangankan musuh datang, embun turun saja bunyinya dia sudah tahu. Nah ini kira-kira Pak Menteri ini seperti itu. Rekan-rekan saya yang telah membantu di sini, bapak-bapak, Ibu Wamen juga saya nggak boleh lupakan. Ibu Wamen ini karena Pak Wamennya jadi menteri, Ibu Wamen, kemudian pejabat eselon 1, 2, dan 3 di lingkungan Kementerian Keuangan. Selama kita di sini ada kebersamaan, ada kesulitan, tetapi juga ada hal-hal yang kita buat. Kalau ingat apa yang terjadi pada tahun lalu ketika kita berhadapan dengan mini krisis, itu semua tidak mungkin kita bisa hadapi kalau tidak ada kekompakan, kerja keras, dan kecepatan di antara kita. Dan itu semua hanya bisa dilakukan karena berkat dukungan dari teman-teman semua. Buat saya pribadi, ini adalah sebuah pengalaman yang tidak ternilai. It was a privilege to work with all of you. Sebuah keistimewaan dan sebuah kehormatan bagi saya untuk mendapat kesempatan bekerja sama dengan Anda semua. Pak Menteri, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas, dan saya yakin bahwa Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Bapak dan dukungan dari teman-teman semua akan menjadi lebih baik di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya merasa mendapatkan suatu tanggung jawab yang luar biasa berat, mengingat kita tahu semua bagaimana vitalnya peran Kementerian Keuangan di dalam berjalannya Republik ini. Tadi saja waktu sidang kabinet, meskipun sebenarnya belum ada yang terkait langsung dengan Kementerian Keuangan,
Tapi pada akhirnya pun Presiden menggariskan beberapa hal yang ujungnya mau tidak mau harus dikerjakan oleh Kementerian Keuangan. Dan tentunya besok ketika kita mulai melakukan rapat pimpinan, hal itu akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya buat saya, yang saya merasa sangat beruntung adalah saya meneruskan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hatip Basri. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, Pak Hatip masuk pertengahan tahun lalu ketika pemerintah sudah firm akan menaikkan harga BBM. Jadi saya ingat rapat DPR pertama yang dihadiri oleh Pak Hatip adalah terkait APBNP dan terkait tentunya kenaikan harga BBM. Tapi yang paling penting bahwa leadership dan kerjasama kita, leadership Pak Hatip dan kerjasama di antara kita bisa menolong perekonomian Republik ini untuk tidak terhempas oleh waktu itu gejolak yang kalau tidak diapa-apakan itu akan bisa berakibat lebih parah. Jadi kita sangat bersyukur dan menurut saya itulah pencapaian Pak Hatip yang fenomenal karena dilakukan hanya pada waktu 3 bulan ya setelah menjadi Menteri Keuangan. Jadi mungkin untuk prestasi itu kita perlu berikan tepuk tangan pada Pak Hatip. Nah tentunya berpikir ke depan ya saya berharap kerjasama yang baik selama ini di antara eselon 1, 2, dan 3 Kementerian Keuangan. Pada intinya segenap warga Kementerian Keuangan tetap kita butuhkan. Tadi Pak Hadi sudah katakan, ke depan, paling tidak setahun ke depan bukan masa yang mudah. Ini bisa menjadi masa yang sulit, apalagi ini adalah pemerintahan baru, ada ekspektasi yang tinggi, sehingga kita harus pandai-pandai memanage antara ekspektasi tersebut dengan kondisi real yang ada di luar. Ya, jadi tetap sebagai Kementerian Keuangan dengan bidangnya masing-masing kita harus jaga performance kita harus jaga apa yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga kalau ada apa-apa terhadap perekonomian Indonesia, Kementerian Keuangan sekali lagi bisa menjadi penyelamat. Itu yang saya sangat harapkan dari Bapak Ibu sekalian, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, dan tentunya rekan-rekan FKSSK, BI, OJK, LPS. Tentunya saya harapkan nanti forum FKSSK menjadi forum yang bisa menjadi patokan mengenai arah dari kebijakan ekonomi makro kita ke depan. Tapi tentunya saya paham bahwa hal ini tidak akan berlangsung terus-menerus, dan mulai tadi setelah pelantikan tentunya tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan melekat ke saya, dan tentunya saya harus mencoba menjaga kementerian ini dengan sebaik-baiknya, dan yang saya harapkan juga kita sebagai Kementerian Keuangan juga menjadi pelayan buat pemerintah Republik ini, ya juga membantu kementerian lain dalam berbagai hal. Itu yang saya harapkan bisa menjadi jiwa dan semangat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Hatip Basri atas kepemimpinan selama ini di Kementerian Keuangan, atas kerjasama persahabatan yang sudah berjalan. Karena saya itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya tidak akan berlama-lama, nanti juga pada media saya tidak akan bisa menjelaskan apapun terkait sidang kabinet, karena sidang kabinet itu baru sifatnya arahan presiden dan itu sudah dikonsolidasikan kepada Mensesnek, jadi bukan kepada masing-masing menteri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah serah terima jabatan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor NST 2 MK 2014. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Pak Bambang Brojo beserta Ibu, Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Diasmo beserta Ibu, Bapak Hatip Basri beserta Ibu, Bapak Ketua Dewan
Dewan Komisioner OJK, Bapak Gubernur Indonesia, Bapak Ketua Dewan Komisioner RPS, seluruh teman-teman dari DPD Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK serta LPS, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberi sehat sehingga bisa hadir pada acara yang sangat penting, yaitu tugas baru kepada Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Wamen untuk menjalankan tugas bangsa dan negara, membawa Indonesia kepada kesejahteraan baik seluruh lapisan masyarakat dan juga membawa ekonomi kita menjadi ekonomi yang maju di tataran dan dunia internasional. Mudah-mudahan Pak Bambang dan Pak Adiasmo insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan rahimnya, taufik hidayah inayah dan ridhonya sehingga bisa membawa negara ini kepada kesejahteraan dan kemajuan dan juga bisa membawa institusi Kementerian Keuangan kepada institusi yang tidak hanya disegani di kalangan Asia tetapi juga di internasional dan juga membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Dan terakhir saya mohon maaf lahir batin atas segala khilaf, ucapan, tingkah laku, termasuk mungkin tutur kata yang mungkin Bapak Ibu kurang berkenan. Tidak ada maksud apapun dari saya, dan insya Allah apabila ada Bapak Ibu yang tutur katanya mungkin juga kurang berkenan, saya maafkan lahir batin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat sore kepada semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Keuangan Bapak Widodo, Wakil Menteri juga, dan Bu Ani, Wakil Menteri, Pak Khatib Basri, dan juga Pak Agus, Wakil Menteri dulu mantan Menteri Keuangan. Saya tidak banyak hal, saya hanya ingin membantu Menteri Keuangan dan juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan supaya betul-betul terus sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan, kita mensupport. Jadi ini orang lama, stok lama, tapi masuk lagi di sini dan sedang belajar dulu. Nanti kadang-kadang ingin belajar pada Pak Bambang Brojo yang anak-anak dan sekaligus Menteri Keuangan, dan juga Bu Andra Nawaki yang wakil Menteri Keuangan. Jadi belajar. Kalau dulu alhamdulillah sudah menjadi staf ahli, menjadi dirjen, mereka sudah pernah, tapi untuk dari wakil Menteri belum pernah. Jadi harus belajar. Dari itu saja Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Kita ingin dari kerja. Insyaallah kita semua ingin membentuk membantu sebagai excellent teamwork, dan saya sendiri berfungsi koordinasi sehingga lebih support dan kita support dari kita semuanya sinergi dan betul-betul kita ingin bekerja dengan betul-betul insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.